Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mila Agustina Rasyida dari kelas PAID semester 1. Di sini insya Allah saya akan memaparkan jawaban-jawaban dari soal UAS sejarah peradaban Islam yang terdiri dari 5 soal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Islam pada masa kekuasaan dinasti Umayyah di Spanyol pernah mencapai puncak kejayaan yang sangat berpengaruh terhadap masa Renaissance di Eropa. Nah, bagaimana keharuman Islam terhadap dan pengaruhnya terhadap kebangkitan di Eropa. Nah, sebelum Islam memasuki wilayah Spanyol, terlebih dahulu Islam memasuki dulu kawasan di Afrika Utara dan juga Afrika Selatan. Nah, setelah Islam berhasil menguasai wilayah Afrika Utara dan juga Afrika Selatan, barulah Islam memasuki wilayah di Spanyol. Nah, pengaruh peradaban Islam di Eropa termasuk dalam pemikiran Ibnu Rushd bahwa berawal dari ketika pemuda-pemuda Kristen belajar di universitas-universitas Islam. Nah, selama belajar mereka aktif menerjemahkan buku-buku dari hasil karya ilmuwan-ilmuwan Muslim. Nah, pusat penerjemahannya itu berada di Toledo. Lalu setelah mereka berhasil menyelesaikan studinya, mereka pulang ke daerahnya masing-masing. Kemudian mereka mendirikan sebuah universitas pertama di Eropa, yaitu Universitas Paris, yang didirikan pada tahun 1231 Masehi. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa itu diawali dengan melalui terjemahan buku yang dipelajari oleh orang-orang Eropa, lalu kemudian mereka terjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Meskipun pada akhirnya orang-orang Islam itu terusir dengan sangat kejam oleh orang-orang Kristen di Eropa. Nah, padahal Islam memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kebangkitan Eropa. Islam telah mendorong Eropa dari kejayaan, dari masa kebodohan, penindasan, perbudakan, dari masa kegelapan ke masa pencerahan atau kebangkitan yang disebut dengan Renaissance. Nah, masa Renaissance di Eropa ini terjadi melalui penggunaan penalaran dan juga pemikiran-pemikiran ilmiah. Lalu soal yang kedua, bagaimana apa saja penghantar kejayaan dan juga penyebab keruntuhan atau kemunduran dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah. Nah, penyebab penghantar kejayaan pada dinasti Umayyah itu adalah yang pertama, berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan juga budaya pada waktu itu. Contohnya adalah berkembangnya ilmu kedokteran pada masa dinasti Umayyah. Lalu yang selanjutnya adalah perluasan wilayah atau ekspansi wilayah kekuasaan Islam. Nah, pada saat itu dinasti Umayyah berhasil menguasai beberapa daerah, diantaranya adalah semenanjung Arabia, semenanjung Iberia, Iran, dan juga Afrika Utara. Nah, lalu yang selanjutnya banyaknya cendekiawan yang terpilih menjadi menteri pemerintahan dan istana. Lalu yang terakhir adalah banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada masa dinasti Umayyah, yaitu pembangunan masjid, pembangunan sumur air di Madinah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di sana, dan juga pembangunan rumah sakit secara gratis. Nah, lalu penghantar kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu meluasnya daerah Islam di wilayah Baghdad. Lalu berkembang pesatnya ilmu pengetahuan. Lalu adanya jabatan wazir sebagai penyelenggara negara. Kemudian adanya asimilasi atau penyesuaian bangsa Arab dengan bangsa yang lain.
Itu artinya penyesuaian budaya bangsa Arab dengan budaya bangsa lain. Lalu pemerintah memberikan haknya kepada rakyat sehingga rakyat bebas berpikir dan juga diberikan hak asasinya masing-masing. Lalu sebab kemunduran dinasti Umayyah yang pertama adalah dikarenakan sistem pemerintahan atau sistem kekhalifahan itu diambil dari garis keturunan, maka di sana terjadilah perdebatan atau perebutan kekuasaan di antara keluarga. Lalu latar belakang berdirinya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dengan konflik-konflik politik yang ada pada masa Ali. Lalu sikap hidup mewah di lingkungan istana yang menjadi salah satu penyebab kemunduran atau merosotnya ekonomi pada masa dinasti Umayyah. Lalu adanya kekuatan-kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Nah, lalu sebab kemunduran dinasti Abbasiyah adalah yang pertama karena sistem kekhalifahan itu berasal dari atau diambil dari garis keturunan, maka adanya perebutan kekuasaan antar Bani Abbasiyah. Lalu sikap hidup mewah di lingkungan istana ini juga menjadi salah satu penyebab merosotnya ekonomi pada bangsa dinasti Abbasiyah. Lalu adanya konflik beragama. Lalu ada juga banyaknya pemberontakan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Apa saja ibroh dari 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Syafawi, kerajaan Mughal, dan juga kerajaan Turki Utsmani. Nah, dari ibroh dari 3 kerajaan tersebut diantaranya adalah yang pertama, untuk dapat mempertahankan suatu imperium atau kerajaan maka dibutuhkan usaha-usaha yang cukup besar untuk kita dapat menyesuaikan diri dengan situasi atau kondisi kerajaan tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah pentingnya kita untuk bisa mengatur dan juga memiliki proyeksi finansial yang mumpuni supaya nanti kedepannya ekonomi kerajaan itu dapat berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, selemah apapun sistem kekhalifahan, maka ia tetap menjadi benteng atau menjadi pertahanan yang ditakuti oleh kaum kafir. Lalu yang keempat adalah bagaimana cara penyebaran Islam di Asia Tenggara. Nah, ada 4 jalur cara islamisasi Islam di Asia Tenggara. Cara islamisasi di Asia Tenggara, yang pertama adalah jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan ini melibatkan pedagang-pedagang yang berasal dari Asia, yang berasal dari Arab, Persia, dan juga Cina. Nah, di sana juga mereka mengambil bagian dalam berdagang, dan dari mereka juga ada yang menjadi yang mempunyai yang pemilik kapal dan juga pemilik kapal dan juga saham. Nah, dalam agama Islam siapapun juga dapat menyebarkan agama Islam. Nah, salah satunya adalah lewat jalur perdagangan ini. Jadi mereka itu sambil mereka berdagang, mereka juga sambil menyebarkan ajaran Islam. Nah, ajaran ini seiring dengan berjalannya waktu dipercepat dengan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di sana. Lalu ada jalur perkawinan. Nah, di mana para pedagang atau saudagar muslim itu lebih kaya daripada pribumi. Makanya di sana terjadilah
perkawinan antara putri-putri pribumi dengan para saudagar-saudagar muslim. Nah, terjadinya perkawinan antara Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Nah, ada juga melalui jalur kesenian. Nah, di sini Sultan Kalijaga adalah Sunan Kalijaga adalah sunan yang aktif menyebarkan agama Islam atau ajaran Islam menggunakan sarana wayang. Lalu ada Sunan Bonang yang menciptakan lagu Tombo Ati dan juga lagu Ganding, yaitu yang berisikan syair nasihat dan ajaran-ajaran Islam yang ada pada syair tersebut. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah apa saja teori-teori masuknya Islam di Indonesia dan peran Wali Songo. Nah, yang pertama adalah teori India. Teori India berpendapat bahwa Islam itu berasal dari India. Nah, teori India ini sering dikenal atau sering kita sebut dengan teori Gujarat. Nah, di sini para pedagang Muslim Timur dengan orang-orang Islam dari Decca itu melakukan perdagangan. Nah, para pedagang Muslim inilah adalah orang-orang yang pertama kali mengislamkan para penduduk atau orang-orang di Nusantara. Lalu ada teori Arabia. Teori Arabia ini menganggap atau memahami bahwa Islam berasal dari Arab. Nah, menurut Arnold, para pedagang Arab juga menyebarkan ajaran Islam ketika mendominasi perdagangan di daerah barat timur awal abad ke-7 dan juga 8 Masehi. Lalu ada teori Persia. Teori Persia ini berpendapat bahwa Islam berasal dari Persia. Nah, didasarkan pada kesamaan unsur teori ini berdasarkan pada unsur kesamaan kebudayaan Persia dengan kebudayaan Nusantara, khususnya Indonesia dengan Persia. Nah, kesamaan budaya ini terjadi di daerah Syiah di Persia. Lalu ada teori yang terakhir adalah teori Cina. Nah, menurut teori Cina ini didasarkan pada adanya persamaan kebudayaan antara Cina dengan Indonesia. Ada juga yang berpendapat bahwa kebudayaan Cina itu sangat berbeda dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Lalu peranan Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang pertama adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sangat aktif dalam menyebarkan agama Islam menggunakan menggunakan sarana wayang. Lalu ada Sunan Bonang yang menciptakan lagu Tombo Ati, juga lagu-lagu dengan syair memberikan nasihat dan nilai-nilai ajaran Islam. Dan ada Sunan Bonang. Sunan Bonang itu berdakwah melalui kesenian, mendirikan pondok pesantren dan juga memperbaharui gamelan Jawa dan memasukkan rebab dan juga bonang. Lalu ada Sunan Derajat. Sunan Derajat itu berdakwah kepada masyarakat kalangan rakyat kecil dan menekankan kedermawanan, kerja keras dan juga peningkatan kemakmuran. Lalu ada Sunan Kudus. Sunan Kudus itu dakwah di pesisir utara Jawa Tengah. Nah, Sunan Kudus dikenal dengan panglima perang, penasihat Sultan Demak dan juga hakim bernegara dalam kerajaan, maksudnya, mohon maaf. Lalu ada Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini berdakwah di Jawa dan Indonesia
dan Indonesia Timur sampai ke Maluku, lalu mendirikan pesantren di Giri, Kedaton. Lalu ada Sunan Muria. Sunan Muria ini adalah sunan yang menanamkan kesadaran nilai-nilai Islam pada diri masyarakat di daerah Jawa. Lalu ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini berdakwah di Jawa Barat dan menjadikan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan jawaban pada soal-soal UAS sejarah peradaban Islam yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.